Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sari dari Tiga Analis Farmasi dan Makanan. Saya akan menjelaskan spektroskopi NMR. Nuklear magnetik resonansi NMR adalah salah satu metode analisis yang paling mudah digunakan pada kimia modern. NMR digunakan untuk menentukan struktur dari komponen alami dan sintesis yang baru, kemudian dari komponen dan arah reaksi kimia sebagaimana hubungan komponen dan larutan yang dapat mengalami reaksi meskipun banyak jenis nuklear yang berbedakan akan menghasilkan spektrum nuklear hidrogen. Secara histori adalah salah satu yang paling sering diamati. Spektroskopi NMR khususnya digunakan pada studi molekul organik karena biasanya membentuk atom hidrogen dengan jumlah sangat besar. Prinsip kerjanya yaitu NMR yaitu menyerapkan energi oleh partikel yang sangat berputar di dalam medan magnet yang kuat, sehingga nantinya medan magnet yang sesuai dengan molekul akan dikonversi menjadi spektrum NMR, sehingga suatu senyawa atau rumus bangun molekul senyawa organik dapat teridentifikasi. Spektrometrik NMR pada dasarnya merupakan spektrometri absorpsi, sebagaimana spektrometri inframerah maupun ultraviolet. Pada kondisi yang sesuai, suatu dapat mengabsorpsikan radiasi elektromagnetik. Daerah frekuensi radio pada frekuensi yang tergantung dari sifat-sifat sampel. Suatu plot dari frekuensi puncak-puncak absorpsi versus intensitas puncak memberikan suatu spektrum NMR. Dalam NMR, yang diukur adalah perbedaan frekuensi antara suatu jenis proton dengan frekuensi resonansi proton. Senyawa perbandingan preferensi senyawa ini disebutkan sebagai standar internal dan ditambahkan ke dalam sampel sebelum microning NMR. Muatan proton muatan inti yang menghasilkan medan magnet. Sebuah inti yang mempunyai nomor massa dan nomor atom yang ganjil, di mana setiap inti bernomor massa dan atom ganjil. Pastikan memiliki spin inti. Inti yang punya spin akan menghasilkan medan magnet. Inti ini juga diilustrasikan sebagai bar magnet atau muatan. Sama dalam bar magnet, spin proton yang diberikan medan magnet luar, maka dia akan berperilaku seperti bar magnet. Agak sebelah kanan merupakan keadaan paling tidak stabil karena kutub yang sama, pendekatan dan butuh energi yang sama untuk mempertahankan kondisi tersebut. Energi level spin inti. Jika inti proton diberikan medan magnet atau energi dari luar, maka energi tersebut dapat diserapkan inti yang nantinya dapat diserapkan inti yang nantinya dapat merubah arah spin inti. Jika setiap proton menyerapkan energi dari medan magnet yang diberikan, maka tidak banyak informasi yang bisa didapatkan. Namun kenyataan energi dari medan magnet yang diberikan, maka tidak banyak informasi yang dapat. Namun kenyataan energi luar tersebut
tidak dapat mengabsorpsikan sempurna. Karena setiap proton pastinya dikelilingi oleh elektron. Elektron yang mengelilingi proton akan melindungi berlawanan dari medan magnet luar. Besar medan magnet terjadi spin inti. Untuk dapat untuk spin inti dibutuhkan medan dari luar. Gambar sebelah kiri menjelaskan proton tidak dikelilingi oleh elektron, sehingga medan dari luar terabsorpsi dan dapat memutar arah spin inti, dan energi level pun akan naik. Sedangkan yang tengah akan ketika pada elektron yang berputar menutupi proton, sehingga medan dari luar tidak cukup maupun untuk memutar arah spinnya. Butuh energi medan yang lebih besar lagi untuk memutarkan arah spin, walaupun proton dikelilingi oleh elektron seperti gambar yang paling kanan. Ini gambar NMR. Cara memperoleh spektrum NMR. Ada dua teknik untuk memperoleh spektrum NMR. Yang pertama, continuous wave CF atau dan yang kedua, pulse Fourier transform PFT atau EFT. Pada teknik continuous wave yang pertama, medan magnet eksternal baru divariasi sedang frekuensi radionya tetap spin wave, atau frekuensi radio divariasi sedang medan magnet eksternal tetap frekuensi sweep. Instrumen spektroskopi NMR itu komponennya. Yang pertama magnet, kedua generator sweep, yang ketiga strammeter RF, yang keempat kumparan strammeter, yang kelima kumparan penerimaan, yang keenam kumparan sweep, yang ketujuh detektor dan penerima FF, yang ke-8 recorder, yang 9 sampel. Instrumentasi NMR diantaranya yang pertama tempat sampel, berupa tabung gelas yang berbentuk silindris diletakkan di antara dua kutub magnet. Magnet dilarutkan dalam pelarut yang tak mengandung proton, seperti CCl4, CdCl3, D2O, antara asetonitrit dan sejumlah kecil TMS ditambahkan sebagai standar internal. Kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampel. Sampel kemudian diputarkan sekitar sumbunya untuk mengusahakan agar semua bagian dari larutan terkena medan magnet yang sama. Celah magnet terdiri dua bagian. Magnet pokok mempunyai kekuatan sekitar 14.100 Gauss, dan ia ditutupkan oleh potongan-potongan kecil kutub. Elektromagnet pada celah magnet terdapat kumparan yang dihubungkan dengan osilator frekuensi radio RI60 MHz. Yang ketiga, osilator frekuensi radio. Osilator frekuensi radio akan memberikan tenaga elektromagnetis sebesar 60 MHz melalui kumparan yang menghubungkan pada celah sampel. Kumparan selanjutnya memberikan tenaga elektromagnetis yang digunakan untuk mengubah orientasi berputaran proton. Kebanyakan spektrofotometri NMR menggunakan sinyal frekuensi RF tetap dan mengubah kekuatan medan magnet untuk membawa setiap proton mengalami resonansi. Yang keempat, detektor radio frekuensi. Kumparan detektor berupakan tegak lurus dengan kumparan osilator RF. Bila ada tenaga yang diserap,
Kumparan detektor tidak menangkap tenaga yang diberikan oleh kumparan osilator RF. Bila sampel menyerap tenaga, maka putaran inti akan menghasilkan sinyal frekuensi radio pada bidang kumparan detektor, dan alat memberikan respon pencatatan sebagai sinyal resonansi atau puncak. Kelima, pencatatan berfungsi untuk menangkap sinyal dari detektor yang mengubah sebagai sinyal resonansi atau puncak sebelum sinyal sampai pencatatan dilewati terlebih dahulu ke radio amplifier untuk mengadakan sinyal sehingga menjadi lebih nampak. Yang keenam, mengenai akurasi dan kualitas. Suatu alat NMR tergantung pada kekuatan magnetnya. Resolusi akan bertambah dengan kenaikan kekuatan medannya. Bila medan magnetnya homogen, elektromagnetik, dan kumparan superkonduktor solenoid, magnet permanen mempunyai kekuatan medan 7046 sampai 14002 J. Ini sesuai dengan frekuensi osilator antara 3000 sampai 6000 dari 30 sampai 60 MHz. Spemotat yang baik diperlukan karena magnet bersifat peka terhadap temperatur. Elektromagnet memerlukan sistem pendingin elektromagnet yang banyak di pasaran mempunyai frekuensi 60,90 dan 100 MHz. Untuk proton, NMR beresolusi tinggi dan bermagnet superkonduktor dengan frekuensi proton 470 MHz. Pengaruh fluktuasi medan dapat diatasi dengan sistem pengunci frekuensi. Dapat berubah tipe pengunci eksternal dan internal. Pada tipe eksternal, wadah senyawa perbandingan dengan senyawa sampel berada pada tempat terpisah. Sedangkan pada tipe internal, senyawa perbandingan larut bersama-sama sampel. Senyawa perbandingan biasanya tetramestisila. Aplikasi dan penambahan NMR. Spektroresonansi magnetik inti pada umumnya digunakan untuk yang pertama, menentukan jumlah proton yang dimiliki lingkungan kimia yang sama pada senyawa organik. Yang kedua, mengetahui informasi mengenai struktur suatu senyawa organik. Yang ketiga, spektrum NMR dapat digunakan sebagai alat sidik jari. Yang keempat, spektrofotometri resonansi magnetik inti proton berguna untuk mengetahui struktur molekul organik. Aplikasi NMR digunakan medis oleh MR magnetic resonance imaging merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambar organ dapat pada organisme hidup dan juga untuk menemukan jumlah kandungan air dalam struktur geologi. Biasanya digunakan untuk menggambarkan secara patologi atau perubahan fisiologi untuk hidup dan juga memperkirakan ketelusan batu pada hidrokarbon. Melebihi MRI, yaitu MRI hanya digunakan medan magnet kuat dan radiasi tidak mengion non-ionizing dalam jalur frekuensi radio, sehingga tidak membahayakan, dan juga kualitas gambar yang diperoleh biasanya mempunyai resolusi lebih baik dibandingkan CT scan. Bidang biologi molekuler. Untuk protein dan protein kompleks,
dengan sama massa molekuler sekitar 25-30 kDa, kualitas spektrum menurun dengan cepat, membatasi mayor A ketika bekerja dengan makhluk molekul besar, dan B berasal dari kecepatan relaksasi tinggi sinyal. NMR menyebabkan garis tajam yang melebar yang berpindah menuju resolusi spektrum yang lebih sedikit dan memperbandingkan sinyal to noise yang rendah. NMR pada biologi molekuler dilakukan pada sampel dan bentuk larutan yang terlebih dahulu dilakukan pemurnian dan ekstraksi. Dengan NMR dapat diketahui struktur molekulernya dan perubahan yang terjadi ketika mendapat gangguan dari luar, rangsangan, penyakit, atau perubahan zat lain. Studi larutan NMR pada protein membran. Studi struktural protein membran oleh X-ray crystallography atau oleh NMR spektroskopi lebih sulit daripada untuk protein yang dapat dilarutkan karena sistem membran yang nyata terlalu besar untuk diteliti dengan eksperimen larutan NMR. Protein membran sering diecerkan dalam deterjen Mischel. Dari sistem Mischel, spektrum dapat diperoleh menggunakan TROSY Transverse Relaxation Optimized Spectroscopy. Membran protein dalam deterjen lemak atau lemak Mischel menghasilkan sedikit resonansi NMR dan sinyal overlap berkurang daripada protein globular. Dari massa molekuler yang sama, NMR pada biologi molekuler dilakukan pada sampel bentuk larutan yang terlebih dahulu dilakukan pemurnian dan ekstraksi. Dengan NMR dapat diketahui struktur molekulernya dan perubahan yang terjadi ketika mendapatkan gangguan dari luar, rangsangan, penyakit, atau penambahan zat lain. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.